Goes bareng dan sambang warga kelurahan yang dicanangkan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji memasuki putaran kelima. Kegiatan ini bertempat di Kelurahan Bakalan Kerajaan dan Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ayo merapat. Jalur-jalur yang nanti akan kita bersama, sekali lagi tetap jaga keselamatan, kerapian dalam berlintas. Jumat 24 Februari 2023, rombongan goes yang terdiri dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala Dinas, Camat, Lurah, jajaran SKPD Kota Malang, serta BUMD berkumpul di Balai Kota Malang. Start dari Balai Kota Malang, nantinya rombongan goes ini akan menuju ke titik pertama di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Masuk ke sana saja kan. Rombongan goes akan menempuh jarak kurang lebih 14 km, melintasi alun-alun Kota Malang, Taman Bentul, Pertigaan Janti masuk ke Kelayatan Gang 3, dan sampai di titik pertama di Jalan Pelabuhan Bakahuni, Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sudah lama? Hampir 1 tahun ini udah. Terus progresnya dari 7 kali kemo itu dari 7 kali kemo itu maksudnya nggak apa-apa, normal. kemo nih Dan RSD Pak. oh RSD Suprawon oh nggih celak mriki nggih Nggih BPJS KIS niku Pak. Ini pengangkut sampah Pak Wali. oh Ya. Dari Dari RT. 6. Iya. Terus apa? Siangnya ikut programnya pemerintah yang padat karya itu Pak. Ada 6 titik di Kelurahan Bakalan Kerajaan dan Kelurahan Bandung Rejosari yang nantinya akan diberikan bantuan. Menerima bantuan adalah warga prasejahtera, lansia, disabilitas, mengidap penyakit stroke, dan ODGJ. Bantuan untuk masyarakat ini berupa uang tunai dan juga paket sembako. Bantuan ini berasal dari Dinas Sosial, Basnas, BUMD, serta sedekah dari masyarakat. Nggih. Nggih semboyan Pak. Papit. Kegiatan sambang warga kelurahan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan juga menyambung silaturahmi serta menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terjun langsung melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, kondisi jalan raya, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat merata. Selain itu diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat membangkitkan ekonomi lingkungannya. Wali Kota juga ingin orang-orang disabilitas, lansia dapat perhatian yang sama. RW karena yang belum bisa dikomunikasikan segera Kami suara Pak. ya Terima kasih Pak. semangat nak ya iya Jadi 1, 2, 3. semangat nak ya Ini dulu asuhannya Pak Ari. Terus sekarang ini saya. apa gejalanya udah lama umurnya pinter usianya berapa? 2 tahun ya bulan berapa? bulan dari desa satu pesat mungkin ada sesuatu Pak. Pacaran. Belum.
nggak kepengen rapi. Oh, pengen. Sembuh. Sambut total. Iya. Baca agamanya apa sih? Islam. Islam. Baca Allah bisa kan? Iya, bisa. Iya. Kalau ini Mulai Bu. oker kok. Yang baik kok nesuan kena ompoy, nesuan. Ini sing oker. Oker itu. kan sehingga operasi habis Sebuara Misroso. Ini yang putra kita. baca sehingga berkali konversi masih sama bisa cuma dari kata sekolah nggak perlu Oke, terus sekali ya. Ngalir mau. Kayak kerasa. belajar ngaji saling kan sosok kan bangun petualang Tapi caranya biasa. 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 kalau pengen nanti Istimewa, dengan tinggi tapi santai. Ini cuy boleh. mulai suami kali jangan Ada nggak? Ahmad Haji Legislatif Panggilan sehari-hari. Aji. Sama Aji ya. Sama Jadi itu lagi le. Aji. Nah, ini sabar mas. Insya Allah yang terbaik. sepenting sehat terima kasih Pak Camat pokoknya. Apa bu namanya bu? Nanti kembang kali jenengan ya. Terus bapaknya kesini. Oh, karena sakit ke rumah teh. Bapak yatim itu kita sehat. Bapaknya buatan nonton mereka. Sampai di Dia benar benar pohon. Baru baik istri.
Dinas Temudi terakhir. Pinten putrane? Putrane sekawan. Nggih. Lagi 80 kilo. 79. Jangan sekali toh. Iya. Insya Allah kalau kunjungan rumah kita aktif Rutin. terus pasien-pasien Baik, ini ikut kebiasaannya itu di mana? ya dari CS. Jadi maka tugasnya fisik dan sini, terutama bagi mereka-mereka yang istiqomah. Indomie, tapi kan tami apa sih? Ada matami Pak. Ada kami ada. Tami ya. Pada kegiatan ini, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji juga meresmikan Kampung Raket di Kelayatan Kemantren Raya, Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Wali Kota meninjau mesin pembuat raket dan juga proses produksi raket beserta shuttlecocknya di Pusat Sentra Raket Prabasari Malang. Kelayatan Kelurahan Bandung Rejosari, Kelayatan dan Mantren Raya. Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Saya resmikan. Ya, ini daur ulang dari ini Pak. Itu enggak. Belum Pak. Enggak. Kalau jadi garansinya berapa? Garansinya itu kemarin kami dapatkan info 2 sampai 3 bulan. Masih kami kalau bisa berpartisipasi di UMKM supaya kami bisa pemasaran kalau meningkatkan UMKM yang ada di daerah. Ya betul Pak, itu harapan kami gitu Pak. Untuk SD harapan SMP kan. Buatan ibu sampai 300. Ini setelah jadi produk itu Pak. Kantor pinten Bu sehari? Berapa kilo? 5. Sekolah sudah berarti. Oke. Kalian saya boleh bisa bersujud hidup sepenuhnya.
Monggo monggo barangkali yang membutuhkan. Dan juga Kelurahan Bangkalan Kerajaan. Terima kasih Bapak Wali atas perhatian kepada warga-warga di sini semua. Pemerintah Kota Malang juga menyelenggarakan berbagai pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perumda Tugu Tirta, Bank Jatim, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Layanan-layanan ini dihadirkan agar warga dapat mengakses layanan dengan mudah, dekat, dan tepat. Pada hari ini, tanggal 24 Februari tahun 2023, dalam acara Temu Warga Wali Kota Malang dengan masyarakat Kelurahan Bandung Rejosari dan Kelurahan Bangkalan Kerajaan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota beserta Bapak Sekda, Bapak Ibu Kepala OPD semuanya. Mohon izin di Kampung Rakyat ini juga diberi bantuan berkat daripada Bapak Wali Kota pada saat sambang warga di sana belanja masalah, Bapak. Belanja masalah akhirnya sudah diberikan bantuan berupa mesin pembuat mata ayam dari raket yang sudah berlangsung. Dan juga di sini kurang lebih ada 100-an UMKM pendukung daripada Kampung Rakyat ini di bawah koordinasi dari Bapak Aji. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Kelurahan Bangkalan Kerajaan dan Bandung Rejosari. Diawali dengan laporan dari masing-masing ketua RW. Para ketua RW menyampaikan beberapa permasalahan di wilayahnya, antara lain masalah pelengsengan, banjir, perbaikan jembatan yang pondasinya sudah rapuh, pagar jembatan agar masyarakat tidak membuang di sungai, perbaikan balai RW, dukungan untuk para lansia mengikuti ajang senam lansia seprovinsi, bantuan LKS untuk sekolah disabilitas di lingkungan Kecamatan Sukun, serta dukungan pemerintah untuk mempromosikan Kampung Rakyat. 3 gang 2 itu macet, itu lewatnya kita adalah gang 1. Jadi jembatan yang menghubungkan Kelurahan Bandung Rejosari ke Kelurahan Sukun. Begitu Bapak. Ini kami waktu itu Pak, dengan PUPR, dengan Pak Samsu ini, kami berasa ke lokasi, ya itu memang sulit. Kalau dinormalisasi itu juga alat beratnya nggak bisa masuk, kemudian seandainya pakai manual juga sulit. Nah ini memang satu-satunya cara itu seperti di dam gitu Pak, apa namanya itu, di angle gitu. Karena apa? Ini kalau banjirnya besar Pak, itu langsung meluber, turun, langsung jatuh ke rumahnya Pak RT 10 RW 2. Ini kami sudah turun sana. Nah ini mohon dari pesan dari Pak RW 2, Pak Ageng, itu ini disampaikan Pak. Untuk RW yang lain juga, RW 6 ini dan RW 8 ini sering banjir, ini mohon juga perhatiannya. Ini penanganannya ya itu tadi Pak, kalau hanya pengerukan, hanya normalisasi saluran, karena saluran di situ tidak seragam masing-masing rumah. Kemarin sudah dibersihkan dengan adanya video yang dikirim kepada Pak Wali kemarin, bahwa di situ ada salah satu warga banjir karena saluran. Kami
melalui kesempatan temu warga ini kami sampaikan seperti apa yang dulu belanja masalah untuk saluran yang di Janti Barat, khususnya pengrajin rakyat yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini meningkatkan UMKM yang ada di sini. Cuma Pak, kami usulkan Pak, kami ada yang kurang Pak. Kampung rakyat sudah diresmikan oleh Pak Wali hari ini, tapi tanda di sini ada kampung rakyat belum ada Pak. Ya ada hanya neon box. Di situ rencana kami Pak, di Gang 3, perempatan Gang 3 itu mau masuk Gang 3 itu kalau bisa kami mengajukan barangkali melalui PUPR atau dinas-dinas yang terkait diberikan gapuro tapi tidak memakai istilahnya konstruksi batu bata karena situ space-nya jalannya sempit, pakai besi. Di situ ada baliho atau kampung rakyat sentra industri rakyat seperti kami sampaikan dulu di belanja masalah. Kami iri Pak dengan Sanan ada kampung tempe, Karbes ada kampung sanitari. Kenapa di Kelayatan dan Manterlaya ini tidak ada? Alhamdulillah hari ini sudah. Masalah Lensengan. Lensengan ini berada di wilayah RW 6 RW 3. Lensengan ini sudah dibangun berkali-kali, namun kalau ada hujan itu selalu longsor, dan parahnya takutnya kalau terus-terusan seperti ini, takutnya itu kan akan menggores jalan raya. Jalan raya ini adalah penghubung dari RW 1 sampai RW 6 juga ke kelurahan dan RW 5 serta untuk bisa menghambat dari anak-anak sekolah yang di SMK 11 yang dari utara. Di sini balai RW itu kan ada dananya, tapi pembangunannya kan harus bertahap. Balai RW 5 sama balai RW 6. Nah, balai RW 6 ini posisinya juga berdekatan dengan Lensengan yang selalu mengalami ambrol longsor. Jadi seperti itu. Mohon perhatiannya supaya nanti balai RW-nya tidak habis Pak. Soalnya balai RW ini sangat penting sekali untuk kegiatan warga. Saya mewakili Pak Sunari dari LKS Difabel. Beliau adalah penghimpun daripada anak-anak yang beruntung sebanyak di suku 600 orang. Dan latihan terapi rata-rata setiap hari Rabu paling sedikit 25-40. Nah, beliau ini belum punya LKS sehingga untuk meraba untuk dana hibah belum bisa. Dan ini tadi saya bisik-bisik dengan Ibu PKK bagaimana Ibu PKK nanti pokja satunya ikut ngajari ngaji anak-anak ini. Jadi mudah-mudahan karena Bapak Wali kosennya ke tematik, yaitu 1 difabel, 2 lansia, 3 anak. Kami mohon untuk support itu, mudah-mudahan amal Bapak diterima Allah SWT. Pemerintah daerah itu punya 3 badan usaha milik daerah, mulai dari Tugu Tirta, Tugu Arta, kemudian juga Tugu Aneka Usaha, yang nanti juga bisa bermitra dengan beragam UMKM. Kemudian yang kami hormati pula dari rekan-rekan jajaran samping, dari Polsek dan Ramil, kemudian juga Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga yang di depan ini yang di samping Pak Wali ini, tokoh yang luar biasa dan saya yakin sudah kenal semua juga ini, Pak Mokhtar, Kepala Kemenak ini, dan juga pastinya seluruh tokoh warga, tokoh masyarakat yang saat ini hadir di sini yang merepresentasikan 2 kelurahan di Kecamatan Sukun saat ini. Berikutnya, untuk semangat kita pagi ini, Malang itu punya jargon, punya slogan, punya salam. Kalau salam satu jiwa, jawabannya Arema. Salam satu bangsa. Indonesia. Malang Kuce Suara. Merdeka. Baik, jadi
sambang warga, temu warga. Ini Bapak Wali Kota itu ingin menjalin silaturahmi secara langsung dan memantau secara langsung. Pembangunan itu tidak hanya pembangunan yang sifatnya fisik, infrastruktur, gitu. Walaupun kelihatannya tadi yang paling menarik dan yang paling banyak disampaikan itu jalan, kemudian penanganan banjir, kemudian pelengsengan, kemudian balai RW, gitu. Barang-barang yang kasat mata. Tetapi Pak Wali juga ingin memantau pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang ada di wilayah. Karena itu hal yang pokok juga, gitu. Justru malah kalau perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dari warga ini tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, ini yang justru akan banyak menjadi sumber keresahan ini Bapak Ibu sekalian. Makanya pertumbuhan ekonomi, dukungan-dukungan dari Bapak Wali Kota, bagaimana warga masyarakat bisa menggulirkan, mendongkrak, dan akhirnya juga mensupport pertumbuhan ekonomi kota selalu beliau kawal. Dan yang pasti juga pembangunan manusianya. Karena itulah Bapak Wali Kota tadi juga memantau penanganan teman-teman yang berkebutuhan khusus, difabel, lansia pastinya gitu. Saya melihat senangnya lansia tadi juga tidak kalah dengan sumbanya anak muda gitu, goyangnya gitu. Jadi pengen ikut belajar juga saya. Kemudian juga selain difabel, lansia, dan pastinya juga rekan-rekan yang membutuhkan ada UDGJ, ada penyakit-penyakit tertentu. Dipantau secara langsung oleh beliau. Jadi tidak ada warga masyarakat yang terpinggirkan. Kalau beliau ini pengennya no one left behind. Di tengah kemajuan pembangunan yang beliau pimpin saat ini tidak ada satupun yang tertinggal. Kayak kita naik mikrolet itu gak ono sing keri. Kabeh melok di gerbong kemajuan pembangunan di kota yang beliau komandani saat ini. Demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya dari warga-warga yang menyampaikan saran masukan tadi, saya minta responnya Kepala Perangkat Daerah dulu. Nanti Bapak Wali Kota akan memberikan stretching dan arahan serta rangkuman di akhir. Laporan-laporan ini langsung ditanggapi oleh dinas terkait. Nantinya untuk perbaikan jembatan dan masalah pelengsengan serta banjir akan disurvei terlebih dahulu dan akan segera dikerjakan. Begitupun terkait dengan bantuan untuk lansia dan juga disabilitas, tinggal menyerahkan laporan dan nantinya akan dibantu. Karena sudah disampaikan dan teman-teman juga sudah sempat melakukan survei, jadi mungkin kekhawatiran aja nganti lali kan gitu. Kira-kira kapan? Jadi terkait jembatan Bapak, jadi terkait jembatan sudah disurvei dan beberapa jembatan di Kota Malang ini termasuk Wilayah Sukun sudah menjadi program dari DPR PKP. Terlebih untuk jembatan-jembatan yang seperti jembatan gantung, kendalanya, kerusakannya biasanya pada papannya yang selama ini papan, kemudian juga biasanya baut-baut sudah mulai kurang rapat, kemudian terjadi keropos seperti yang di Mergosono. Jadi nanti akan kami lakukan, termasuk di jembatan Bandung Rejosari akan kami lakukan di tahun ini Bapak, secepatnya nanti. Jadi nanti untuk yang selama ini biasanya pakai kayu kemudian di aspal sering keropos, akan diganti dengan plat gordes Pak, sehingga lebih kuat. Kemudian juga rangka-rangka yang keropos nanti akan diperbarui sehingga lebih kuat. Kemudian yang kedua terkait dengan pelengsengan Bapak. Jadi untuk pelengsengan kami juga akan segera lakukan survei untuk yang belum kita survei untuk melihat kewenangan sejauh mana. Jadi kewenangan ini biasanya pelengsengan itu pada sungai yang merupakan fungsi irigasi, dan untuk sungai fungsi irigasi ini menjadi kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, sehingga kalau ada masukan seperti ini atau laporan dari masyarakat, segera kami koordinasikan dan kami teruskan laporannya kepada Dinas SDA. Salah satu contoh untuk wilayah Kecamatan Sukun ini di Pisang Candi yang di Jalan Megamendung, itu kemarin sudah dapat kepastian. Sekarang mungkin sudah masuk dilelang, jadi akan dilakukan bronjong dengan biaya kurang lebih 6 miliar, itu nanti segera ditangani, sudah dipastikan. Kemudian untuk banjir di RW 2 Pak Samsu ya.
RW 2, jadi teman-teman sudah sempat survei ke sana. Untuk melakukan normalisasi, mohon maaf harus dilakukan secara manual karena alat berat tidak ada akses masuk ke sana, jadi harus lebih bersabar karena nanti akan dilakukan secara manual oleh teman-teman dari Satgas Banjir, dan ini nanti mohon dukungannya karena di kecamatan juga ada Satgas Banjir, sehingga nun sewu bukan kami menghindar, tapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama menangani permasalahan ini, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian saluran Janti, yang Janti Barat depan puskesmas ini, setiap hujan agak deras pasti ada laporan Pak, pasti baik dari masyarakat maupun melalui ketua dewan. Jadi teman-teman sudah survei ke sana Pak, itu kurang lebih sejauh 400 meter. Jadi kemarin dikalkulasi teman-teman itu biayanya 2 miliar ke atas Pak. Nah, informasinya memang sudah dimasukkan sering dimasukkan melalui musrenbang Pak. Kami tidak tahu nggak tembus karena yang menentukan prioritas di musrenbang kan di kelurahan. Ini nanti kami rencanakan juga akan kami usulkan, mohon izin Pak Wali, kami usulkan melalui program dinas Bapak di tahun depan nanti karena membutuhkan biaya yang besar. Kalau kita masukkan di usulan PAK, kita khawatir waktunya yang tidak nutup, tapi ini akan menjadi perhatian dari kami di PUPR PKP. Sudah sempat disurvei juga, kemudian lagi kalau pelaksanaan nanti kalau memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah kota akan segera kami perhatikan. Sementara itu dari kami di Dinas PUPR PKP, terima kasih. Perilaku masyarakat terkait dengan membuang sampah khususnya di sungai akan kami lakukan peningkatan kapasitas maupun sosialisasi khususnya di Kecamatan Sukun, dan anggaran ada di 2023 ini, dan kita akan berkoordinasi dengan PUPR terkait dengan masalah pembersihannya. Kalau itu memang menyangkut dengan sedimennya, nanti kita akan berkoordinasi dengan PUPR apabila dengan kebersihannya masukan dari daerah siap melakukan kegiatan untuk percepatan pelaksanaan pembersihan di lokasi tersebut. Mungkin itu sedikit Bapak yang saya sampaikan. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandaran-sandaran jembatan ini sampai dengan abutmen itu bisa didesain yang bagus, bisa jadi pergola, jadi fungsi estetika dapat, fungsi penghijauannya juga dapat, dan fungsi keamanan supaya orang tidak bisa buang sampah sembarangan juga bisa jadi pengingat itu di sana. Kemudian yang kedua Pak Rahman, di dekorasi kota masih ada terbuka ruang nggak di 2023 ini untuk bikin landmark kampung rakyat? Orang untuk membuang sampah ke sana nanti satu paket dengan perbaikan itu. Oh, bisa disediakan satu paket satu ya? Paket. Baik, oke. Kemudian Pak Dandung, di PU program untuk pembuatan signage atau landmark kampung-kampung tematik? Di 2023 belum ada. Oke, tak cek di Diskopindah kalau gitu Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sekda, Bu Asisten dari Kemenak, serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Pertama tadi terkait persiapan lansia, Karangwerda ya, lombanya Karangwerda. Mudah-mudahan ada yang sampai tingkat nasional ya Bu ya, terus kita melatih. Yang kemarin baru tingkat provinsi, mudah-mudahan nanti ada yang sampai tingkat nasional. Terus tadi ada satu lagi, tidak ada LKS tentang disabilitas. Monggo Ibu dipersiapkan, yang penting ada struktur organisasi dulu yang berbadan hukum, nanti ada ADART-nya, ada pengurusnya, sudah ada surat izin dari perizinan, ada NPWP, monggo diajukan ke Dinas Sosial. Nanti kita proses, siapa tahu nanti bisa langsung kelasnya B atau C Bu ya. Atau A langsung. Ini dikawal langsung ya, nanti didampingi, diarahkan, diberi template-templatenya nanti. Siap. Sekarang udah sudah siap ya Bu ya. Semoga ada yang tingkat nasional. Tanahnya kalau itu SMK jelas asetnya Pemkot Pak. Cuma perlu kita cek ini penggunanya di mana. Kemudian penggunanya itulah nanti yang menganggarkan untuk pemeliharaan. Yang kedua sakit ngeten Bu. Jadi mungkin bakalan nggih. Kalau di Bakalan Kerajaan tentunya itu juga bisa menggunakan ini Pak, dana kelurahan. Oh iya. Dana kelurahan nanti bisa dipakai Pak Sekda, Pak Wali. Jadi untuk
pemeliharaan kalau memang ada. Nggak tenang Mbak. Oleh karena itu kami dari PKK itu sangat memikirkan hal itu Pak. Kami Nyun Sewu memang niat kami untuk berjuang membela bangsa dan negara lewat organisasi PKK yang sangat kami banggakan. Tetapi kalau kami dinas, kader-kader kami dinas untuk melaksanakan tugas di luar, itu kalau tidak ada sedikit ganti transport itu kami kok sangat prihatin begitu Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali atau Bapak Dinas terkait nanti memikirkan hal itu. Lalu untuk selanjutnya kami mohon support karena khususnya di Kelurahan Bandung Rejo ini saat ini lurah kami baru saja purna tugas dan syukur alhamdulillah sudah ada Bapak Dwi yang menjadi PLT. Semoga dengan adanya Bapak pimpinan baru kami tidak masalah Pak siapa pimpinan. Kegiatan diakhiri dengan arahan dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung keadaan sosial ekonomi warga. Selain itu juga sebagai bentuk silaturahmi dan menampung aspirasi masyarakat. Wali Kota juga bangga akan kehadiran Kampung Rakyat. Pemerintah berkomitmen akan mendukung penuh Kampung Rakyat ini. Nantinya, pemerintah akan membantu mempromosikan rakyat dan kok yang dihasilkan, karena dengan adanya pusat sentra rakyat, maka ekonomi akan semakin kuat dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Luar biasa respon masyarakat. Setiap kami datang ke tempat-tempat itu, dituruti Pak, nyampe sini bisa jam 12. Nah rata-rata minta selfie, minta foto, jadi satu titik itu yang foto kan banyak. Ada yang foto itu minta ya, posisi harus mepet dengan Pak Wali. Ada yang tadi itu dari samping kanan, saya belum ke samping kiri. Kalau nuruti gitu semua ya mungkin tidak nyampe sini. Itu artinya apresiasi masyarakat luar biasa. Itu kami ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya informasi saja bahwa kami datang di sini sekaligus membawa beberapa dinas pelayanan. Jadi ada ini Tugu Tirta, Tugu Tirta itu dulu PDAM, namanya sekarang ada 3 BUMD itu namanya Tugu semua. Jadi Tugu Tirta, Tugu Aneka Usaha dan Tugu Arta. Tugu Tirta itu ngurusi air, Tugu Aneka Usaha mengurusi beberapa usaha yang punya core bisnis, insya Allah agak banyak. Terus Tugu Tirta, Tugu Arta itu yang mengurusi masalah perbankan. Ini datang semua. Itu kami ucapkan terima kasih. Terus ada Kopindak. Kopindak itu ngurusi ya UMKM sambil pendataan. Bank Jatim ini datang, saya ajak juga karena barangkali ini sekaligus nanti di sini ada inklusi dan literasi, penguatan supaya kita tidak terus menerus dibully Pak, dikibuli oleh pinjaman online, oleh iming-iming ya. Kalau kamu naruh uang sekian nanti berbunga atau bisa kelipatan. Nah ini kan perlu diketahui bersama-sama. Karena sekarang orang niat jahat itu sudah dipayungi hukum. Ya, dia berbuat nanti kalau kita berbuat demikian pidananya sulit. Akhirnya perdata balik enak dulu. Nah supaya tidak terjebak maka ini ada namanya Bank Jatim itu selain ada sahabat UMKM juga melayani masalah buka rekening dan seterusnya. Ada nanti pelayanan terpadu satu pintu. Menawarkan layanan ya. Ada dinas kesehatan. Kami harapannya jemput bola, kami yang harus hadir. Termasuk tadi keliling itu ada beberapa titik yang sahabat-sahabat dan saudara kita tidak bisa hadir di sini. Tadi yang bisa hadir sini dihadirkan, tapi yang tidak bisa kita kunjungi ke wilayah itu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan dimanfaatkan kehadiran itu. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berkaitan dengan beberapa permasalahan tadi, memang Pak Lurah, Pak Camat, masyarakat kita terus diberikan literasi berkaitan kewenangan tadi. Jadi Pak RW sudah tahu ini, bahwa ini pelengsengan ini kan biar mesti masalah terus. Karena Kota Malang ini dialiri oleh sungai itu ada 5 sungai. 5 sungai besar.
Jadi wilayah di Kota Malang ada 600 SK yang lama, itu 608 hektar itu teraliri oleh sungai. Persoalan kalau pelengsengan itu biasanya kita hanya tadi ya darurat, ya hanya sifatnya darurat. Untuk itu mungkin prosesnya agak panjang, itu kok bolak-balik, kok usulan terus ya. Kita usulkan ke BBWS, ya. Tedas ke SDA-nya milik provinsi. Insya Allah tanpa diminta ini terus kami pantau. Pak Lurah ini, Pak Lurah saya berikan, saya tanya mungkin ini Pak Lurah Bandung Rejo. Mohon izin, jumlah RW 13 Bapak. RT-nya? RT-nya terakhir 133. 133. Bisa jadi nanti ada pengembangan. Kenapa terakhir? Kalau RT mesti update, khawatir ada pemecahan lagi kan ya. Jadi janda belum tahu ya. Janda belum sempat survei Bapak. Nah, surveinya jangan sementara, enggak mungkin survei ke lapangan, survei data dulu. Ya, survei data. Disabilitasnya tahu nggak? Kurang tahu masih. Iya. Minta waktu berapa supaya tahu? Nanti kami koordinasikan. Ya, nanti saya karena saya cek Pak, saya cek jumlahnya ya, termasuk orang yang tidak mampu, nanti UMKM-nya gimana? UMKM yang perlu aktivasi berapa, yang perlu dikurasi berapa? Karena saat ini kami lagi membangun inkubasi di MCC itu, yang kemarin open call-nya itu saat ini sudah terkurasi kurang lebih 300 UMKM. Kenapa? Karena ini mau kita angkat naik kelas. Termasuk di dalamnya nanti akan kita sampaikan kampung rakyat ini. Ya, jadi insya Allah segera Pak. Jadi ini menjadi tujuan wisata juga. Yang kedua, bagaimana sekolah-sekolah yang mau anaknya kegiatan olahraganya pakai badminton, direkomendasi aja. Tadi Pak Sek sudah minta, ini ULP saat ini lagi kegiatan di Bali, nanti akan kami lakukan. Tolong bagian pemerintahan Pak Fahmi. Pak Fahmi ada ya? Komunikasi nanti ya di ULP. Terus Kopindak nanti sampaikan Pak Sek, asisten, Bu asisten yang membidangi juga lagi tidak sini, dihandle oleh Pak ini. Bisa nanti ULP nanti masuk ke e-katalog. Sehingga ketika dinas, dalam hal ini dinas pendidikan, nah rakyat ini adalah rakyat pemula, untuk rakyat-rakyat pemula, nanti bisa pengadaan raket, ngambilnya tidak usah jauh-jauh, milik produk kita sendiri. Jadi, apalagi diri sudah punya anak. Terus dikembangkan ya, terus dikembangkan, apalagi bahan bakunya tadi pakai daur ulangnya di 3R ya, bank sampah. Nanti ini menjadi, tolong di LH. Kita saat ini sudah langsung kemarin penilaian Pak. Syaratnya permintaan dari sana, tolong ya, apa yang ini menjadi poin. Ini kasihkan aja bahwa di sini dimasukkan di sana. Jadi ketika nanti di branding bahwa sampah di Kota Malang ini kan mampu mengurangi lebih dari 24% masuk ke TPS, ke TPA, pengurangan sampah itu. Salah satunya adalah ada bank sampah, daur ulang 3R tadi, pengembangan langsung ini loh ya, daur ulangnya digunakan untuk langsung aja dibuatkan video ya, sampaikan karena saya tanggal 28 ya, 28 Kota Malang dapat penghargaan Pak, insya Allah Adipura yang sudah luput beberapa tahun yang lalu kita rebut kembali. Terima kasih LH. Segera aja tindak lanjuti Kominfo. Ini menarik ya, tidak dimiliki oleh yang lain ya, daerah-daerah lain mungkin tidak bisa, hulu hilirnya bisa nyambung. Jadi Kominfo nanti untuk membranding ya, bahwa ini menjadi prototipe. Apalagi nanti di sini sudah segera aja, nggak usah ini habis ini kita rapat ya, kita rapat tindak lanjut. Jadi sikap saya Pak, begitu kita selesai ini langsung saya minta waktu mungkin ya seperempat jam UPD kami kumpulkan di sini. Hari Rabu sudah ada tindakan. Nggih, paling tidak penjelasan kepada masyarakat. Ini Pak. Nggih. Saya kira gitu nggih secara umum ya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi komitmen kita semua. Selesai tadi ya, termasuk Ibu, oh ya terakhir
bukan hanya di PKK, seluruhnya kemarin kita sudah undang BPK. Pak, kita itu undang masyarakat. Kalau dulu kan ada uang transport, ya. Ternyata sekarang kok dihapus oleh pemerintah kota karena ada temuan dari BPK. Kita pertanyakan, masalahnya orang itu mestinya kan, ini kan transportnya di mana? Kan kalau jaraknya dekat, mohon maaf Pak, ini kan pengistilahannya uang transport. Ketika dia undang dan dia pegawai buruh, ya mereka mestinya kerja terus tidak kerja, untuk ganti itu bahasanya uang transport. Dan tinggal narasinya aja, BKAD tolong ya nanti disampaikan bagian sungram. Jadi nanti kami atur Pak, masukan ini kami create-kan lagi 2024. 2023 nggak mungkin bisa. Oke. Apa bisa? PAK ya tidak bisa dirapel. Jadi diundang nanti kalau sudah setelah PAK, setelah September mungkin baru dapat. Tapi ojo ini kok kegiatanku tak undur setelah September, tidak boleh. Oke. Jadi kemarin sudah konsultasi Pak, karena kita menggunakan uang walaupun punten nggih, hanya ya 100.000 lah atau terkecil 50.000 Pak. Ini jadi temuan ketika itu tidak berlandaskan. Jadi kemarin kan menerjemahkan Perpres ya 33 ya. Itu insya Allah kemarin sudah ketemu caranya Pak. Tinggal menamakan aja narasinya apa. Khusus berkait dengan program-program di tahun 2023 yang tidak bisa masuk. Tapi kegiatannya tipis-tipis, tidak memuat yang lebih banyak, maka alhamdulillah berdasarkan usulan kami di APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, bahwa di kabupaten itu di lurah kelurahan kan ada dana desa. Di desa ada dana desa yang nominalnya 900 sampai 1 miliar. Di kelurahan pernah ada tahun 2019 terus dihapus. Terus kita minta apa bedanya kelurahan dengan desa, padahal kompleksitas di kelurahan itu lebih banyak. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan dana kelurahan, cuma jumlahnya tidak banyak. Per kelurahan hanya 200 juta. 200 juta itu banyak, tapi sedikit. Karena sudah diploting di kelurahan kurang lebih di angka 2, atau sampai 3 ya. 3 itu dana APBD murni ya, kebutuhannya untuk macam-macam. Tapi sekarang ada tambahan, yang tambahan itu kegunaannya pada 4. 1 berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim, yang kedua stunting ya, yang ketiga bagaimana infrastruktur kita kuatkan, dan yang keempat tumbuhnya UMKM yang mendorong pada bagaimana kemampuan dan daya tahan beli masyarakat semakin kuat. Di 4 itu yang menjadi poin yang bisa dianggarkan melalui dana 200 juta. Ya. Puskesmas ini hadir ya, 2 kepala puskesmas ya. Ciptija ya, Cipto Mulyo, Janti, Mulyorjo. Tolong ya, tadi udah saya sampaikan, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang tua harus ada home visit, kunjungi, nggih. Puskesmas nggih. Niati ibadah, pahala jenengan buahnya, nggih. Jadi besok hari biasanya puskesmas Pak, gini tuh besok hari Sabtu tuh langsung tindakan keliling ya, memberikan fasilitasi kesehatan. Plus insya Allah bukan hanya di Kota Malang aja, seluruhnya ke depan sudah berbasis NIK untuk saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, terutama kota-kota yang sudah UHC ya, Universal Health Coverage. Dari Kota Malang itu sudah cakupan BPJS-nya sudah di angka 104% Pak. Tepuk tangannya Pak. Jadi untuk membiayai orang yang sakit itu Kota Malang ada 300 miliar. Oke, loro gak loro bayar, tapi BPJS tekor. BPJS itu membayari rumah sakit
klaim dari saudara-saudara kita, 1 tahunnya di angka 1,1 sampai 1,2 triliun. Berarti nekori ini akeh, nggih, 800 miliar tekore dibanding dana premi yang kita bayarkan ke BPJS. Nggih. Jadi untuk itu semangat supaya ini bisa terayomi semua, nggih. Karena usulannya yang banyak dari Pak Sekretaris menarik, mesti kok PU wis dadi primadona, nggih. Saya perintahkan Pak Dandung, jalan yang saya lewati tadi ada, coba nanti ya Mas kelompoknya Mas Kholis ya keliling, rutenya tadi dilihat, ada jalan yang lubang, kalau tidak segera dihitungkan nanti termasuk tadi ada cross ya, ada saluran ini, rupa-rupanya ini sehingga genah itu kadang-kadang penyedia, Pak. Ini kan PU sudah dikontrakkan pada penyedia, tapi pengembaliannya tidak bisa baik dengan. Yang paling akhir saya dengar ini ada Kemenak, ada Basnas ya, ada Kemenak, ada Basnas. Ini Basnas ini nanti ya ngasih bantuan kepada saudara-saudara kita hasil dari sodakohnya para ASN dan kita semua. Mudah-mudahan kolaborasi semacam ini semakin hari semakin bisa kita kuatkan bersama-sama. Cukup nggih? Sudah terayomi semua nggih? PKK sampun nggih? Insyaallah Bu nggih. Insyaallah, termasuk saya dititipi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk PAUD kemarin minta kok 600 sih Pak, mbok dinaikkan digendepno jadi 1 juta jadinya. Ya kita usahakan nanti nggih. Yang pas PAUD kan nggih. PAUD nggih, PAUD kan kemarin tidak dapat terus diusahakan 200.000 asalnya 2 tahun berhenti terus menjadi 600 ya. Kemarin kan minta apa enggak ditambahi. Ya, salam mudah-mudahan ya, karena dia mendidik anak-anak yang luar biasa. Oji? Oh, Sam ya. Saya kira gitu. Terima kasih untuk UPD, tidak boleh UPD Lurah Camat semuanya kita merapatkan apa yang menjadi catatan tadi kita putuskan, kita carikan solusi sehingga GBL nggak pakai lama bisa terlaksana. PR-nya termasuk PR ini nanti kita kembangkan ya. Jadi udah dikasih tugasnya kami Pak. Perlu permodalan ada Bang Jatim, ada Tugu Arta. Pasar nanti kita usahakan. Ono pabrike, ono duwike, ora ono sing tuku percuma. Ini tugas kami, nggih. Dan saya kembangkan bukan di sini, nanti akan sampaikan ke daerah-daerah lain. Ya. Daripada tuku liyane tuku Malang itu regane bersaing. Oji. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, terima kasih dari jajaran samping Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil dan Babin Kantipmas dan Babinsa. Mudah-mudahan kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Malang Kunci Suara. Merdeka. Terima kasih. Jadi kita kunjungan ke masyarakat, kita melihat dari bawah ya. Melihat keadaan yang nyata apa yang perlu kita fasilitasi. Sambil biasa kita membawa dengan beberapa layanan. Tinggal nanti mungkin kekuatan publish ya, layanan apa yang dikeluarkan. Dan case hari ini cukup luar biasa, menarik. Belanja masalah dari beberapa bulan yang lalu sekarang sudah terimplementasi. Di PAK kemarin dianggarkan, support masyarakat luar biasa. Tapi tidak cukup di sini, nanti seperti ini akan kita kuatkan dengan bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi kita kuat ya. Dengan cara kita channeling nanti ya, pendanaan. Yang kedua adalah pasar, dengan cara tentu mana yang bisa di pasar itu pasar lokal maupun pasar regional. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, kita sampaikan. Kalau udah masuk ke katalog itu enak, yang
melihat semuanya, Se-Indonesia. Se-Indonesia akan melihat, oh di sini ada pabrik, harganya bersaing, mulai 15.000, mulai sekian. Nanti juga kami akan lihat pasar di luar, supaya kita bersaing, sehingga kita ngambilnya di sini rata-rata satu harinya produknya berapa. Nanti yang penting kita dapat labanya dikit tapi kelipatannya. Ini giat terakhir atau seperti apa, Pak? Gimana? Ini giat quest terakhir atau kedepannya nanti ada lagi? Terus setiap Jumat. Setiap Jumat kita lakukan gitu. Cuma ini titiknya, ini selesai kita persiapan Jumatan. Nah ini kita akan Jumatan. Tapi kalau hari Minggu, hari Jumat terus kita lakukan bersama-sama. Nah ini yang menarik kan raket ini. Raket nanti saya minta mungkin sini juga sudah memproduk kok. Ya. Itu ke depan insya Allah di SPI ada produk kok. Ya, pokoknya nanti bisa masuk. Sehingga orang nanti akan kita pasarkan karena shuttlecock itu luar biasa. Kebutuhannya kan buang habis, Pak. Buang habis. Sekali main ini kadang-kadang minim kalau saya main dengan agak musuhnya yang kuat gitu ya. Sekali main itu biasanya minim 10. Ya. 10, satu set itu 10. Kalau orangnya senang nyemes mesti 10, 2-3 kali tembakan sudah. Nah ini nanti akan hulu hilirnya akan kita kuatkan. Terlebih yang menarik di sini adalah daur ulang, ya bahan yang untuk moto ayam itu diambil dari 3R, ya. Di 3R kan komitmen kita untuk mengurangi sampah, ya. Setelah itu nanti ini kan diambil ya, limbahnya dimasukkan lagi, diputar lagi. Ini kan luar biasa, tinggal sekecil mungkin. Nah, kemampuannya udah luar biasa, satu hari sudah mampu berapa ton? Kapasitas mesin 90 ton. Per satu cetak mata ayam 15 detik. Itu luar biasa. Maksimal 15 detik. Tinggal kita kuatkan, ini contoh. Sambil nanti kita lihat kan yang disabilitas. Kalau kemarin di Blimbing itu ada yang Pak, saya akan usulkan terus belum masuk pada kamus usulan dari ini, sehingga nanti akan kita sambil kita lihat jalan-jalan, Pak. Terima kasih, Pak. Taufikur Rahman melaporkan. Penyebab banjir bisa jadi ada problem-problem yang perlu koordinasi lintas perangkat daerah. Dari teman-teman dulu. Baik, bisa dipersilakan rekan-rekan yang punya PR dari